karena ini masa pandemi, ada protokol, kita lakukan rapid. Ya, dengan rapid, apabila reaktif, tentu ini nanti kita lakukan tindakan swab, dan kita juga berkoordinasi dengan gugus tugas pandemi COVID-19 ini di Jawa Timur. Hari ini, setelah proses hampir atau kurang dari 24 jam, ya, sekarang tepatnya pada pukul 16 sore ini, ya, ada beberapa yang telah selesai kita lakukan pemeriksaan yang memang lebih cenderung kepada ikutan-ikutan saja, ya, pada kegiatan tersebut dan tidak tahu esensinya apa. Maka dalam hal ini Polda Jatim tetap melakukan edukasi. Kebebasan berpendapat diatur oleh undang-undang. Polri sebagai tugas pokok dan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 akan melakukan pengamanan. Namun kita ketahui kemarin ada kejadian dan tentu ini kita lakukan penindakan. Terhadap 634, 620-nya yang ada di wilayah Malang dan Surabaya kita lakukan pengembalian kepada pihak orang tua yang benar-benar memang bagian daripada keluarga, ya. Sehingga ada penyerahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Terhadap ke-14-nya, ya, ada yang kita lakukan proses menjadi ditetapkan tersangka yang kemudian kita lakukan penahanan terkait dengan pasal 170 atau pengrusakan secara bersama-sama, ya. Dan kemudian untuk apa yang dilakukan terkait dengan adanya beberapa fasilitas umum yang dilakukan pengrusakan seperti kita ketahui misalkan di depan gedung Gerahadi terkait dengan robohnya pagar. Kemudian fasilitas umum lainnya, ya. Dan juga ada kendaraan Polri dan masyarakat yang dilakukan pengerusakan, ya. Kita ketahui bersama. Maka terhadap ke-14-nya kami yakinkan kita akan lakukan proses penyidikan secara prosedural, profesional, dan menjunjung nilai-nilai tujuan daripada hukum itu sendiri, ya. Sehingga ini merupakan langkah terakhir kita lakukan proses untuk penyidikan lebih lanjut di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim. Latar belakang apa dan latar belakang yang ditetapkan tersangka? 14 dari 14. Iya, latar belakangnya tadi kami sampaikan itu kita tidak melihat dari apa yang latar belakangi status sosialnya, tetapi apa yang lebih kepada esensi cukup bukti, ya, bahwasannya yang bersangkutan merupakan pelaku pengerusakan. Mahasiswa atau pelajar atau apa nih? Ya, kita tidak melihat background itu, ya. Kita menangkap 14 tersangka berdasarkan apa yang dilakukan perbuatannya. Maaf, dan nomor-nomor itu Dan yang dari 14 tersangka itu orang Surabaya semua, dan Ya, yang ke-14 nanti ada pada Direktorat Reserse Kriminal Umum, ya. 14 lebih lanjut nanti kami akan sampaikan. Dan kemudian ini belum 1x24 jam, ya. Tentunya nanti penetapan setelah tersangka dan pada proses selanjutnya penahanan, ya. Ini masih menjadi otoritas daripada penyidik. Dan 14 itu perannya apa dan mereka dan melakukan pengerusakan, ya, terhadap fasilitas umum dengan bukti-bukti yang cukup. Titiknya di mana mereka dan titiknya? Gerahadi dan pengerusakan di depan kantor gubernur tentang pengerusakan kendaraan mobil. Dan tadi kan, milik Polri. Tadi kan dikatakan sudah dilakukan rapid test semua terhadap 600 orang ini. Ada 37 hasil yang reaktif, 20 di Malang, 17 di wilayah Surabaya. Untuk berikutnya kita berkoordinasi dengan Ketua Kuratif Provinsi Jawa Timur untuk melakukan swab. Beberapa yang ada ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, 3 orang sudah dilakukan karantina ataupun isolasi di Rumah Sakit Bayangkara.